وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله على كل شيء قدير. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمشقتم أمرين لن تضلوا ولن تضلوا. صدق الله العظيم وصدق الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang tanpa terhormati, sebelum memuja dan memuji kehadiran Allah, para sepuh, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para asatidah dan semua yang hadir, mudah-mudahan ada dalam rahmatnya Allah. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Dan kita senantiasa mendapat ghafurur rahimnya Allah. Amin. Mendapat pengampunan Allah. Amin. Allah yang mempunyai segala alam semesta ini termasuk kita di dunia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Barang siapa pasrah hati lisan seluruh jiwa raga hanya menetapkan diri kepada Allah, maka hidupnya mulia di mata Allah. Dan barang siapa selalu memuja dan memuji kehadiran Allah dengan dasar iman dan takwa terhadap Allah, maka hidupnya akan senantiasa penuh dengan lindungannya Allah. Mari kita tauhidkan kepada Allah wujudullah, hidayatullah, baqaullah, wa halafatul hawadis. Allah itu ada di mana saja, dan apa yang kita kerjakan Allah itu Maha tahu. Allah Maha segalanya, kita dimahakan oleh Allah. Al-Fakir kemarin 2 kali tidak bisa hadir, belum izin Allah. Kenapa? Karena disitulah manusia punya berencana, tapi tetap Allah yang menentukan. Makanya kata dalam aqwaidul iman, hayatul kamal itu kepunyaan Allah. Hidup Allah itu abadi, tidak ada yang kena dengan susah, dengan penyakit, dengan maut terutama. Jadi Allah itu adalah hayatul kamal. Hidupnya Allah itu sempurna. Kita disempurnakan Allah hanya untuk mengabdi, hanya untuk terus melakukan ladang amal saleh, melakukan ladang amal ibadah. Apa sih yang mau kita hadapkan di hadapan Allah? Apakah pangkat? Apakah jabatan? Apakah ilmu? Apakah dunia? Apakah kita bisa di hadapan Allah dilihatkan semuanya? Tidak akan mungkin. Karena video Allah tidak ada yang akan kelewat. Dari semenjak di rahimnya kita di ibu, sebelum dilahirkan, sebelum kita dikandungkan, semua adalah garisan ketentuan Allah. Maka barang siapa tauhidnya kepada Allah, fa'alamu annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya tiada lagi Tuhan yang wajib kita sembah hanya kepada Allah. Dan kita percaya bahwa agama yang dititipkan kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad SAW itulah agama yang benar, itulah agama yang patut kita tauladani, itulah agama yang benar-benar untuk menjadikan kita selamat di dunia sampai akhirat. 6 keuntungan manusia akan bahagia dunia sampai akhirat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Ilman Al-Maliki, 6 keutamaan manusia akan bahagia dunia dan akhirat apabila 6 ini dilakukan berdasarkan iman dan takwa terhadap Allah.
Allah mempunyai ilmu kamal, Allah mempunyai hayatul kamal, Allah mempunyai al-mautul kamal. Allah sempurna di dalam setiap Allah ciptakan, termasuk kita disempurnakan oleh Allah. Mata ini untuk melihat tentang kebaikan, pendengaran ini senantiasa merindukan daripada ayat-ayat Al-Quran, kaki ini langkahkan beribadah kepada Allah, tangan ini dermawan senantiasa selalu ringan atas segala apa yang kita punya dan untuk orang lain. Yang pertama, dekati Allah, kenal dengan Allah, mengetahui qada dan qadar iradahnya Allah, maka hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Harta jadi jaminan tidak mungkin, pangkat jadi jaminan tidak mungkin, kekayaan, kekuasaan, kehebatan menjadi kemungkinan tidak mungkin, hanya Allah. Kita harus mengenal lebih dekat dengan Allah. Segala perintah kita kerjakan, larangan mudah-mudahan senantiasa bisa menjauhi semua yang Allah larang. Yang kedua, dekati Rasulullah. Siapa yang bisa menyafaati dunia dan akhirat, siapa yang bisa menolong di dunia sampai akhirat, siapa yang menjadikan persatuan dan kesatuan, hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi diberi keunggulan oleh Allah, para rasul diberi keunggulan oleh Allah. Semua meminta syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa bisa dekat dengan Nabi, hidupnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Senantiasa ikut terhadap perintah Allah, senantiasa ikut terhadap sunnah-sunnahnya Nabi, dan mengikuti dalam pemerintahan. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada 6 yang Allah jadikan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Yang ketiga, dekati para guru-guru kami. Jangan sumul adab kepada guru. Lihat di bulan Ramadan, lihat di hari raya, lebih baik kita ke tempat wisata daripada silaturahim kepada guru. Barang siapa ingin selamat dunia dan akhirat, maka hormati guru. Dengan apa? Dengan doa, dengan silaturahim, dengan terus menanyakan tentang keadaannya. Itulah orang yang beriman dan bertakwa. Dalam hadis, pahala yang paling besar sesudah daripada perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah, menjenguk orang sakit dan melihat tetangga yang meninggal. Itulah pahala yang paling besar. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melakukan di dalam kehidupan. Amin. Yang keempat, dekati orang tua kita, muliakan mereka, bahagiakan mereka, dan jadikan mereka pedoman di dalam kehidupan. Karena dengan dasar mereka kita diciptakan oleh Allah. Dengan dasar mereka kita bisa membaca, menulis dengan sababiah daripada perintah ibu bapa kepada guru-guru kita. Yang kelima, dekati tetangga-tetangga kita. Wa'tasim bihablillah jami'an wa la tafarraq. Barang siapa mendekatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, maka hidupnya akan penuh dengan kasih sayang Allah. Yang terakhir, kita diberi kemampuan mengingat tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kalau Allah tanya, mungkin kita akan malu di hadapan Allah. Berapa lama dikasih mata melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dikasih pengetahuan, kita merasa paling mampu, paling bisa, paling segalanya. Padahal al-ilmu hayatul kamal wa idal mubarakatul kamal. Yang sempurna dalam ilmu itu hanya Allah. Manusia hanya dititipkan. Kita hanya diberi kemampuan oleh Allah. Maka di dalam diberi kemampuan oleh Allah ini, pergunakan dengan baik, pergunakan dengan mengingatkan di dalam kebaikan,
terutama kita terus ingin fastabiqul khairat di dalam kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan sebentar lagi kita mau kepada Robo Wakasan, yaitu pergantian daripada yang namanya penyakit. Bulan Safar ini kurang lebih ada yang menyatakan 1.900 sekian, ada yang menyatakan 1.900 sekian, dan yang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala dan musibah, didekatkan kepada ilmu-ilmu Allah yang membawa kita terus mengingat tentang kebaikan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub wa idal mubarakatul qulub wa idadatul mubarakatul hasiyatul mubarakatul manfaat. Barang siapa selalu zikir, hatinya, lisannya, jiwa raga, lahir dan batinnya, maka disitulah ketenangan di dalam lahir dan batin. Tapi barang siapa tidak pernah berzikir lahir dan batin, maka gundah gelana, gelisah dan galau selalu menyertainya. Mudah-mudahan dengan berkah istighosah berjamaah, Allah jadikan kekuatan keimanan kita terhadap Allah dan semakin dekat dengan Allah. Dan kedua, mudah-mudahan dengan berkah istighosah mengenal sejarah-sejarah Nabi, mengenal sejarah terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk kita kalau tidak ada sababiyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Adam dan Siti Hawa dulu di surganya Allah? Allah hilangkan gara-gara memegang atau mengambil satu buah budi. Ada yang menyatakan buah, ada yang menyatakan tangkai, ada yang menyatakan daripada daun. Maka Nabi Adam meminta syafaat kepada siapa? Hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita punya sifat seperti Nabi, jujur di dalam tingkah laku, siddiq, as-sadaqtu ila maghfirati wa kanu ya'lamun. Barang siapa siddiq di dalam kehidupan, maka di situ Allah beri pengetahuan yang lebih. Tapi pengetahuan yang lebih tidak mungkin apabila pengetahuan itu tidak diamalkan secara ikhlas, insya Allah. Yang kedua, amanah. Diberi amanah, mudah-mudahan kita senantiasa terus menjalankan daripada kepercayaan orang lain terhadap kita. Yang ketiga, mudah-mudahan kita jadi cendekia, bukan pintar saja tapi cerdas, bisa mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengajak kita dalam kebaikan, mana yang mengajak kita dalam kezaliman. Kalau orang yang beriman dan bertakwa selalu memilah dan memilih. Kalau ada punya, kita sekarang musimnya gadget, ada yang mengajak kebaikan, jangan dianggap yang lain-lain. Jangan suudon dulu. Orang menanyakan tentang sehat, menanyakan tentang keluarga, itu tidak kebaikan. Barang siapa menjawab di dalam kebaikan, maka orang yang nyuruh satu kebaikan, yang orang menjawab itu mendapat 10 kebaikan. Subhanallah. Kita mah kadang bosan ditanya deh. Assalamualaikum, gimana bang Ustaz, gimana bang Win, gimana bang? Nah, bosan orang. Padahal barang siapa kata Nabi selalu mengingatkan tentang itu, maka hidupnya penuh dengan kasih sayang Allah. Makanya jangan bosan dekat dengan orang-orang yang selalu mengingatkan, bukan orang yang selalu menjauhkan kita terhadap daripada pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah. Dan yang terakhir, menyampaikan dakwah menurut daripada Al-Quran, Al-Hadis, terutama pengalaman di dalam kehidupan. Barang siapa tumbuh di dalam dua perkara ini, maka hidupnya selamat dunia dan akhirat. Yang pertama Al-Quran sebagai pedoman, yang kedua Al-Sunnah sebagai penuntun di dalam kita beribadah terhadap Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rabbul masyriq wal maghrib ya Allah ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan